Halo, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama saya Dea, host yang akan ngebahas di episode ketiga. Tapi kali ini kita akan ngebahas hal yang berbeda nih, dan juga dengan narasumber yang berbeda juga, tapi masih dengan koas anak. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang demam berdarah. Nah, ini juga gak kalah seru nih, karena banyak sekali tentang penyakit dari demam berdarah ini. Kali ini kita akan membahasnya dengan narasumber Kak Diska. Kak Diska bisa kenalan dulu nggak, Kak Diska? Oke, terima kasih ya Kak Dia ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dieska dari Koas Anak RSUD Dr. Adiatma NPH. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang demam berdarah dengue nih Kak. Iya, Kak. Ini mau nanya dulu nih, demam berdarah dengue itu apa sih, Kak? Jadi untuk demam berdarah dengue ini merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh salah satu dari 4 serotip virus dengue, yaitu virus dengue 1, 2, 3, dan juga 4 yang merupakan virus RNA dari famili Flaviviridae dan genus Flavivirus yang termasuk ke dalam arthropod borneivirus yang penularannya itu dapat ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kemudian untuk masa inkubasi dari virus dengue dalam darah nyamuk itu biasanya terjadi 8-12 hari sebelum nyamuk itu menularkan kepada individu yang rentan. Kemudian untuk transmisi dari virus dengue itu dapat terjadi juga secara vertikal dari ibu yang hamil ke janin yang ada di kandungannya atau saat melahirkan. Kemudian untuk infeksi virus dengue ini juga dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak ataupun dewasa Kak, gitu. Terus Kak, itu kan lumayan berbahaya ya. Cara mencegahnya gimana sih, Kak? Baik, untuk pencegahan demam berdarah dengue ini dapat dilakukan dengan cara 3M nih Kak. Kita sering mengenalnya tuh 3M. Untuk 3M itu yang pertama ada menguras, kemudian mengubur, dan juga menutup penampung air yang nantinya dapat beresiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Seperti itu Kak. Oh gitu. Terus nih Kak, kan di episode-episode sebelumnya ya kita tuh ada bahas tentang setiap kali ada penyakit itu kemungkinan besar ada vaksinnya karena itu dari virus. Kalau ini dari virus dengue juga yang tadi, ada vaksinnya juga nggak sih Kak? Jadi seperti pembahasan sebelumnya nih Kak, sebelumnya juga ada vaksin tentang sebelumnya itu ada flu Singapura. Ada flu Singapura ya Kak. Untuk dengue juga ada vaksinnya Kak, vaksin dengue. Untuk vaksin dengue ini merupakan vaksin untuk mencegah infeksi dengue atau vaksin yang diberikan untuk mengurangi resiko seseorang anak terkena infeksi dengue yang berat. Seperti kita ketahui ya Kak ya, untuk infeksi dengue ini sangat bervariasi dari yang ringan sampai ke yang berat. Untuk klinisnya juga bisa ringan dan juga bisa berat seperti terjadinya manifestasi kebocoran plasma pada demam berdarah. Kemudian dapat juga semakin buruk atau semakin memberat seperti terjadinya shock syndrome dengue yang dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus. Seperti itu Kak. Ternyata berat banget ya Kak ya untuk penyakit demam berdarah ini. Terus kalau untuk vaksinnya itu diberikannya di usia berapa sih Kak untuk anak-anak? Baik, jadi untuk vaksin dengue tersebut diberikan pada usia 9-16 tahun sesuai dengan penelitian, yaitu vaksin tersebut memiliki hasil efikasi terbaik pada usia 9-16 tahun. Apabila vaksin tersebut diberikan kepada anak yang berusia di bawah 9 tahun, nantinya itu akan meningkatkan resiko untuk dirawat karena infeksi dengunya itu Kak. Kemudian dapat juga meningkatkan resiko mendapatkan virus dengue ini yang berat, khususnya pada anak yang berusia 2-5 tahun. Seperti itu Kak. Jadi semakin muda usianya, semakin di bawah 9-16 tahun, maka akan semakin
semakin rentan terkena virus dengue yang berat. Jadi untuk vaksin dengue ini dapat diberikan pada anak dengan usia 9 sampai 16 tahun sebanyak 3 kali dengan jarak pemberian 6 bulan. Gitu. Oke, ini menarik banget loh ini pembahasannya karena dalam beberapa waktu ini kayaknya lagi meningkat banget ya Kak ya tentang demam berdarah ini, apalagi di anak-anak ya Kak. Terlebih sekarang lagi musim hujan ya Kak ya. Iya benar. Terus Kak, ini ada pertanyaan nih, kalau misalnya anak sudah terkena penyakit ini, sudah terinfeksi virus dengue-nya, udah sakit nih, udah dirawat opnam misalnya gitu ya, tapi ternyata apa harus pakai vaksin lagi atau enggak sih? Baik, jadi pertanyaannya tuh jika anak sudah pernah terkena infeksi dengue, masih perlu vaksin dengue atau tidak? Seperti itu ya. Betul. Jadi untuk vaksin dengue ini tetap dapat diberikan walaupun anak tersebut sudah pernah mengalami infeksi dengue. Mengapa demikian? Hal tersebut itu dikarenakan pada saat anak terinfeksi virus dengue itu hampir tidak mungkin anak tersebut terinfeksi oleh 4 serotip virus sekaligus. Jadi biasanya itu anak hanya terkena 1 serotip virus saja pada 1 kali infeksi. Jadinya dengan pemberian vaksin dengue ini yang mengandung 4 serotip virus itu, anak yang sudah terinfeksi oleh virus dengue itu akan tetap membentuk kekebalan terhadap serotip lain yang belum menginfeksi anak tersebut. Jadi tetap melakukan vaksin saja agar lebih aman. Iya, berarti setelah walaupun sudah pernah kena, tetap harus vaksin. Terus dapat vaksinnya di mana nih Kak? Itu karena di mana ya dapat vaksinnya? Karena vaksin dengue ini belum masuk dalam program imunisasi nasional, maka saat ini di puskesmas itu belum ada Kak. Jadi untuk saat ini vaksin dengue ini hanya terdapat pada klinik atau rumah sakit terdekat atau pada dokter anak swasta. Terus untuk harga vaksinnya memang cukup mahal ya Kak ya. Untuk harganya itu sekitar 1 juta untuk 1 kali pemberian vaksin. Namun harga tersebut itu lebih relatif murah ya Kak bila dibanding anak harus mendapat perawatan di rumah sakit. Apalagi jika harus dirawat intensif di ICU. Kan lebih baik divaksin saja daripada harus dirawat di rumah sakit. Apalagi apabila gejalanya berat. Iya, betul. Berarti lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, bener banget itu kan. Iya. Berarti dari semua penjelasan Kakak nih, sepenting apa sih Kak kita itu harus dapetin vaksin dengue ini? Baik, jadi untuk vaksin ini sangat penting ya Kak, sangat diperlukan karena kita harus mengingat bahwa infeksi dengue ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, terutama pada di negara Indonesia ini, negara endemis ya Kak ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan anak yang dengan gizi baik dan juga daya tahan tubuh kuat itu tidak akan terkena infeksi dengue, jadi belum tentu. Kemudian untuk spektrum keparahan infeksi ini juga sangat luas, dari yang ringan hingga yang berat, sehingga untuk setiap anak yang terinfeksi dengue ini masih ada resiko untuk menginfeksi dengue yang berat. Oleh karena itu kita harus melakukan pencegahan tadi Kak. Selain 3M, kita juga harus vaksinasi untuk mencegah terjadinya infeksi virus dengue itu. Seperti itu Kak. Jadi sangat penting ya Kak ya. Oke, itu teman-teman jangan lupa ya pesan dari Kak Diska-nya. Kalau selain menutup, menguras dan mengubur, kita juga harus dapetin vaksinasi. Seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak loh Kak Diska udah menyempatkan waktunya. Tapi sayangnya nih teman-teman, kita udah sampai di akhir pertemuan kita udah 3 episode. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada kakak-kakak lain lagi yang akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang lainnya dan juga tidak kalah pentingnya. Kalau begitu, saya host Dea akan pamit undur diri dan juga mewakili kakak narasumber sebelumnya juga ya kakak ya. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.